Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Cici, dalam perkuliahan Kalkulus 1. Oke, hari ini kita memasuki minggu ke-6 perkuliahan dengan tema limit fungsi dan kekontinuan. Oke, saya akan mengawali penjelasan terkait limit fungsi. Oke, minggu lalu kita sudah belajar terkait definisi fungsi, jenis-jenis fungsi, kemudian berakhir dengan operasi fungsi dan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan belajar uh, terkait penyelesaian masalah limit fungsi. Nah, yang pertama adalah limit fungsi pada satu titik. Misalkan kita bisa melihat fungsi berikut, x sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, di fungsi rasional minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa untuk fungsi rasional penyebut tidak boleh 0, gitu ya. Sehingga pada fungsi f(x) berikut, fungsi tersebut tidak dapat terdefinisi ketika penyebutnya 0. Kapan penyebutnya 0? Yaitu ketika nilai x sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan definisi fungsi tersebut pada titik x sama dengan 1, tapi tentu saja kita masih bisa mempelajari titik-titik di sekitar 1. Jadi bisa lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kita melihat ya fx-nya ketika kita ambil x-nya 1 tadi tidak definisi ya fungsinya. Nah, namun ketika kita ambil nilai x yang lebih besar dari 1, misalkan 1,00001 atau 1,001 atau 1,01 atau 1,1 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan mendekati mulai dari titik yang lebih dekat sekali dengan 1 gitu hingga yang mungkin lebih jauh gitu ya. Begitu juga untuk yang kurang dari, misalnya kita pilih titik yang paling dekat dengan 1, misalkan 0,9999, entah 9-nya berapa angka di belakang koma gitu ya. Di sini saya ambil secara dasar saja, biasanya kita ambil 4 angka di belakang koma. Atau yang lebih besar lagi, atau yang lebih besar lagi, atau yang lebih besar lagi. Nah, ketika kita masih menggunakan kalkulator gitu ya, ketika kita substitusikan nilai-nilai berikut ke dalam fungsi yang ada di sini, kemungkinan ini akan mendapatkan hasil-hasil yang ada di bawah ini, yaitu hasil-hasil fx. Misalkan ketika kita substitusikan nilai 0,9 ke dalam fungsi, dia memperoleh hasil 1,9 fx-nya. Kemudian ketika kita substitusikan nilai 0,999 dengan menggunakan kalkulator ya, disubstitusikan kepada fungsi fx, dia akan menghasilkan nilai 1,999. Yuk, sekarang kita coba lompat pada nilai yang lebih besar dari 1. Misalkan 1,001. Ketika nilai 1,001 kita substitusikan ke fungsi fx, dia akan menghasilkan nilai 2,001 dan seterusnya. Jadi untuk nilai dalam kotak ini kita asumsikan adalah hasil perhitungan dengan menggunakan kalkulator. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa nilai-nilai yang ada di kolom di bawah atau nilai-nilai fx, dia keseluruhan adalah dekat dengan angka 2 karena dia ada 1,999 yang dekat dengan 2 dan 2,001 yang dekat dengan 2. Nah, dengan kata lain, ketika kita menemukan hasil seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa limit fungsi fx berikut, jika dia didekatkan dipelajari di sekitar nilai 1 atau bisa dideskripsikan limit x mendekati 1, maka dia menghasilkan 2. Ini adalah kita uji coba dengan menggunakan kalkulator. Nah, namun dalam perkuliahan kalkulus ini kita tidak perlu menggunakan kalkulator ya untuk menyelesaikan limit fungsi, tapi kita akan menggunakan definisi, gitu ya, karena pengambilan sampel ini tidak bisa mewakili keseluruhan jenis bilangan. Oke.
Nah, secara grafik dapat gambarkan seperti ini ya, kira-kira bentuk yang seperti tadi ya. Ketika kita ambil nilai 1 atau nilai di sekitar 1 di mana dia lebih besar dari 1 atau kurang dari 1, maka nilai fx akan menghasilkan nilai-nilai yang lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 2, alias di sekitar 2. Sehingga bentuk seperti ini dapat kita nyatakan dalam bentuk gitu ya, limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 2. Ya, x mendekati 1 hasilnya adalah 2. Itu. Ya, jadi dapat juga dibaca limit dari x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Seperti itu. Oke, dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa secara intuisi definisi limit adalah gitu ya. Untuk limit x mendekati c dari fungsi fx sama dengan L, ini artinya bahwa ketika x dekat dengan c ini ya, harusnya ya. Ketika x dekat dengan c, maka fx dekat dengan L. Oke, seperti itu ya. Ketika x dekat dengan c, maka fx dekat dengan L. Itu adalah definisi secara intuisi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada contoh. Ya, ini akan saya tampilkan beberapa contoh dengan memanfaatkan beberapa metode limit yang ada. Contoh yang pertama, ini adalah contoh yang paling gampang ya. Salah satu metode yang selalu digunakan untuk penyelesaian limit itu adalah metode substitusi. Ya, metode substitusi artinya kita langsung mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi yang ada. Ya, jadi 3 dikalikan 1 ditambah 5 sama dengan 8. Bisa. Ya. Lalu kemudian ada lagi metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, misalkan kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Ya, misalkan pada fungsi ini tapi tetap kita akan mencoba menyelesaikan dengan melakukan metode substitusi. Ya, kita substitusikan nilai 2 ke dalam fungsi berikut. Kita akan coba masukkan 2 dikalikan 2 kuadrat adalah 4, dikurangi 3 dikalikan 2 adalah 6, kurangkan 2, dibagi 2 dikurangkan 2. 8 kurangi 6 kurangi 2, 0 per 0. Ya, ketika hasilnya 0 per 0, artinya bentuk ini tidak terdefinisi, sehingga metode substitusi tidak bisa kita gunakan dalam masalah ini. Oke, metode kedua yang bisa kita gunakan adalah metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ya. Artinya ya kita faktorkan aja. Jika memang yang perlu difaktorkan yang pembilang, maka kita faktorkan. Kita faktorkan seperti biasa ya. Jika ada fungsi yang sama, tinggal kita coret atas dan bawah. Sehingga kita cukup menyelesaikan nilai yang tersisa. Limit x mendekati 2 dari 2x plus 1. Kita masukkan langsung ya. 2 dikalikan 2 ditambah 1. Gitu ya. 2 dikalikan 2 ditambah 1. Sama dengan 5. Oke. Ketika kita tinggal mensubstitusikan ya, fungsi limit ini tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi langsung kita hitung 2 dikalikan 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang untuk metode yang ketiga. Metode yang ketiga, pertama kita akan mencoba tetap metode yang pertama. Metode yang pertama untuk menyelesaikan soal yang ketiga. Gitu ya. Jadi kita substitusikan terlebih dahulu. Oke, 9 kita substitusikan ke fungsi 9 min 9 per akar 9 kurang 3. Yaitu 0 per 0. Ketika hasilnya 0 per 0, maka artinya metode substitusi tidak bisa digunakan dalam masalah ini. Maka kita bisa mencoba metode pemfaktoran jika bisa dilakukan dengan metode pemfaktoran. Nah, sebenarnya untuk masalah ini, dia bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Karena pada dasarnya, fungsi x dan akar x mereka adalah saling kuadratkan. Jadi akar x ketika dikuadratkan adalah
X. Sehingga bentuk ini sebenarnya bisa difaktorkan. Jadi limit X mendekati 9 dari akar X min 3 dikalikan akar X plus 3 dibagi akar X min 3. Nah, ada yang fungsinya sama, kita coret, sehingga tersisa limit X mendekati 9 dari akar X plus 3. Tinggal kita substitusikan. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah mensubstitusikan, maka kita tidak perlu lagi menulis limitnya. Sehingga kita tuliskan akar 9 gitu ya, ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Seperti itu. Nah, ketika kalian merasa kesulitan untuk memfaktorkan bentuk yang bukan kuadrat, maka kita bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode dikalikan sekawan. Dikalikan sekawan. Oke. Dikalikan sekawan berarti masih ingat ya, sekawan dari penyebut. Sekawan dari penyebut berarti jika penyebutnya adalah akar X min 3, maka sekawannya adalah akar X plus 3. Bagaimana? Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, yang atas tidak perlu dikalikan satu persatu ya, cukup kita beri kurung. X min 9 dikalikan akar X plus 3. Lalu yang bawah kita kalikan. X dikalikan X, akar X dikalikan akar X gitu ya. Min 3 dikalikan akar X, min 3 akar X, akar 3 dikalikan 3X, 3 akar X, hingga nanti saling menghilangkan. Terus kemudian yang berbilang, min 3 dikalikan 3, min 9. Nah, sehingga di sini kita menemukan ada dua fungsi yang sama. Sehingga kita bisa selesaikan fungsi yang tersisa. Ya, limit X mendekati 9 dari akar 3 plus 3. Kita substitusikan. Akar X-nya adalah akar 9 ditambah 3. Sama dengan akar 9 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Seperti itu. Jika ada yang kurang paham, nanti kita akan diskusikan di sesi tanya jawab ya. Oke, soal yang ketiga itu adalah contoh berikut. Nah, limit X mendekati 0 dari sin 1 per X. Seperti soal-soal yang sebelumnya, pertama kita akan tetap mencoba metode substitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sin 1 per 0. Nah, sayangnya nih ya, sin 1 per 0 itu adalah tidak terdefinisi. Sehingga untuk sin nilai tidak terdefinisi, sebenarnya kita tidak perlu menghitung satu persatu ya. Untuk sin tidak terdefinisi, maka jelas saja tidak terdefinisi. Atau sin tak hingga, maka tidak terdefinisi. Sehingga jawaban dari soal ini adalah tidak terdefinisi. Oke. Pada contoh ini masih dicoba untuk mencari nilai-nilai yang dekat dengan 0 ya. Tapi pada akhirnya ketika dicoba dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah tidak diperoleh. Artinya apa? Untuk masalah ini, kita tidak bisa menggunakan 3 metode tersebut. Jadi pertama, metode substitusi kita tidak bisa menggunakan karena tidak terdefinisi. Yang kedua, metode pemfaktoran kita tidak bisa menggunakan karena tidak ada yang difaktorkan. Yang ketiga, metode dikalikan sekawan juga tidak bisa digunakan karena dia tidak punya sekawan. Sehingga kemungkinan akan ada metode limit yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini yang akan kita bahas di belakang. Itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk nilai tentu dan nilai tak tentu dalam limit. Artinya, kapan limit itu yang sudah ada penyelesaiannya dan kapan limit itu yang belum ada penyelesaiannya dan tidak bisa menggunakan metode yang disampaikan tersebut. Yang pertama, ketika kita menyelesaikan limit dan hasilnya adalah suatu konstanta per konstanta gitu ya, suatu konstan per konstan, dia boleh. Atau 0 per konstan, dia boleh. Hasilnya adalah 0. Atau konstan per 0, dia boleh. Hasilnya adalah tak hingga. Atau konstan per tak hingga, dia boleh. Hasilnya adalah 0. Dan seterusnya yang ada di sini. Tak hingga plus tak hingga, dia boleh. Tak hingga dikalikan konstanta, boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ada yang di sebelah kanan.
ketika hasilnya adalah 0 per 0, seperti yang tadi contoh yang saya berikan, artinya tidak terdefinisi. Maka limit tersebut tidak memiliki solusi. Atau 0 pangkat 0. Ini juga tidak bisa. Atau tak hingga dibagi tak hingga, dia tidak bisa. Karena kenapa? Nilai tak hingga itu kita belum tahu berapa. Ya, jadi jangan anggap ketika yang penyebut dan pembilang itu sama, hasilnya adalah 1. Tidak boleh. Begitu juga yang terakhir adalah tak hingga dikurang tak hingga. Karena tidak kepastian, tidak tahu kita mana yang lebih besar, tak hingga yang pertama atau tak hingga yang kedua. Nah, artinya ketika kita menyelesaikan limit dan hasilnya adalah yang ada di sebelah kanan, maka limit tersebut tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sudah saudara pakai. Jadi saudara perlu menggunakan metode lain untuk menyelesaikan. Dan sebaliknya, ketika saudara mencoba menghitung limit dan hasilnya adalah yang di sebelah kiri, maka artinya metode tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan fungsi yang perlu Anda kerjakan. Jadi selesai. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan soal ya. Silakan saudara coba. Saya rasa tidak susah ini. Ini bisa langsung substitusi, pemfaktoran, substitusi, pemfaktoran bisa, substitusi bisa, pemfaktoran, silakan saudara coba untuk latihan soal ya. Begitu juga untuk soal-soal yang ini. Jika ada yang dirasa sulit, boleh ditanyakan saat sesi diskusi. Oke. Nah, sekarang kita ini definisi limit secara matematis, tidak usah ya. Saya rasa sudah cukup. Nah, kita sekarang perlu tahu yang namanya limit kiri dan limit kanan. Masalah limit kiri dan limit kanan ini kita gunakan ketika kita menemukan fungsi itu tidak tunggal. Artinya fungsi itu memiliki bentuk yang berbeda pada syarat yang berbeda. Misalkan seperti ini. Oke, belum bisa ditunjukkan ya. Cuma ditunjukkan notasinya dulu. Oke. Artinya, kalau limit kiri itu kita melakukan pendekatan dari sebelah kiri konstanta yang akan kita dekati. Kalau limit kanan itu adalah kita dekati dari nilai sebelah kanan dari konstanta yang ingin kita dekati. Nah, kapan limit itu ada? Limit itu ada ketika nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Oke. Ya, nilai limit kiri itu ada, nilai limit itu ada jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Biasanya limit kiri itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini ya. X mendekati C negatif, sedangkan limit kanan itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. X mendekati C positif. Nah, ketika nilai limit kiri adalah misalkan L, limit kanan adalah L, artinya kan nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fungsi dari fx adalah nilai L. Bagaimana jika tidak sama? Jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit dari fungsi fx tidak ada. Oke, udah ya? Saya rasa ini adalah contohnya. Kita bisa melihatnya pada batas yang berbeda, bentuk fungsinya adalah berbeda. Saat x kurang dari 0, fungsinya adalah x kuadrat. Saat x antara 0 dan 1, fungsinya adalah x. Dan saat x lebih besar dari 1, fungsinya adalah 2 plus x. Oke, sekarang apa yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, pertama kita diminta menghitung limit fungsi limit fungsi fx saat x mendekati 0. Nah, sehingga kita akan mencoba dulu menghitung limit kirinya, limit x mendekati 0 negatif gitu ya. 0 negatif dari fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya selanjutnya tidak kita tulis kembali ketika kita sudah mengaplikasikan fungsi mana yang kita pilih. Saat x mendekati 0 negatif, artinya kan dia yang berada di sebelah kiri 0. Jika di sebelah kiri 0, ketika kita melihat garis bilangan ya, dan di sebelah kiri 0 itu artinya dia lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita lihat mana. Oke, saya hapus dulu ya supaya tidak bingung.
mana jenis fungsi ketika x-nya itu kurang dari 0, x kuadrat. Nah, sehingga pada limit kiri dari x mendekati 0, kita gunakan fungsinya adalah fx-nya kita ganti dengan x kuadrat. Nah, lalu kita gunakan metode limit seperti biasa. Ya, kita substitusikan nilai 0-nya terhadap x kuadrat, 0 kuadrat, hasilnya adalah 0. Ini adalah limit kiri. Nah selanjutnya untuk limit kanan. Limit kanan. Untuk limit kanan berarti artinya kita mencari limit fx saat dia berada di sebelah kanan 0. Ya. Oke, langsung saja fx-nya kita pilih. Seperti halnya tadi, ya, posisi yang di sebelah kiri di garis bilangan. Jika kita berbicara limit kanan, artinya posisinya yang di sebelah kanan garis bilangan, berarti x tersebut adalah lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat kapan x itu lebih besar dari 0. Ini ya, berarti dia saat x lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Sehingga kita bisa mengganti fungsi fx dengan fungsi x. Makanya kita tuliskan x. Hasilnya adalah 0. Langsung kita substitusikan. Nah, sekarang kita lihat. Limit kirinya adalah 0. Limit kanannya adalah 0. Artinya, limit kiri sama dengan limit kanan. Maka, limit x mendekati 0 dari fungsi fx adalah 0. Oke, udah ya. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya rasa sama ya. Jadi untuk limit kiri kita bisa menggunakan fungsi ini, fungsi x, karena dia berada di posisi x kurang dari 1. Sedangkan untuk limit kanan kita bisa menggunakan fungsi yang kedua, karena kita lihat posisinya yang lebih besar dari 1 x-nya. Nah sekarang mungkin yang menarik contoh yang ketiga. Nah contoh yang ketiga, kita diminta menghitung limit x mendekati 2 dari fungsi fx. Sedangkan ketika kita lihat syarat di sini tidak ada yang mengacu pada angka 2. Nah, makanya kita harus lebih teliti lagi. Kita lihat bahwa 2 itu adalah ketika di garis bilangan, dia posisinya adalah di sebelah kanan dari 1, alias dia lebih besar dari 1. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi yang ketiga untuk menyelesaikan masalah contoh yang kecil. Ya. Apakah tidak perlu limit kiri dan limit kanan? Jika memang tidak diperlukan, maka tidak perlu. Ya, kita langsung ambil cari limitnya. Limit x mendekati 2 dari 2 plus x kuadrat. Sama dengan 2-nya kita substitusikan ya. 2 ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Kalau slide ini tidak perlu saya bahas. Ya, ini adalah bentuk penjelasan saya yang di slide sebelumnya. Ini adalah contoh saat ini ya metode yang ini enggak untuk kasus yang kedua ya. Untuk kasus yang ke B ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limit fx di mana x mendekati 1 adalah tidak ada. Ya. Oke. Ini adalah kasus yang kedua yang tadi saya bahas. Ini grafik fungsi saya rasa tidak perlu ya, tidak masalah, tidak dibuat. Oke, pada contoh selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan bentuk soal yang berbeda. Gitu ya. Jika yang soal yang sebelumnya kita diberikan fungsi pada batas tertentu, lalu kemudian kita mencari limitnya.
Nah, sekarang kita diminta untuk mencari konstanta yang belum tertera dalam soal. Ya, misalkan fx itu nilainya 3 min cx saat x mendekati 1, dan x kuadrat min c saat x mendekati 1, lebih besar sama dengan min 1. Sekarang kita akan mencoba mempelajari fungsi tersebut di sekitar min 1. Ya, oke. Langsung saja kita selesaikan. Nah, untuk supaya, nah, di sini ya, yang perlu kita pegang, dia harus mempunyai limit. Tentukan konstanta C agar fungsi berikut mempunyai limit dx min 1. Tadi prinsip yang harus kita pegang ketika suatu fungsi tersebut itu akan memiliki limit ketika limit kiri itu sama dengan limit kanan. Sehingga tetap saja di sini kita akan mempelajari dulu limit kirinya berapa, limit kanannya berapa. Nah, sekarang limit kiri dulu ya. Limit kiri atau limit x mendekati min 1 dari kiri ya. Dari fungsi berarti 3 min cx gitu ya. Sama dengan, langsung kita substitusikan aja. 3 min c-nya kita belum tahu, x-nya adalah min 1, berarti sama dengan 3 plus c. Nah, sekarang limit kanan, akan ditulis sendirian ya. Limit kiri, terus kemudian limit kanan. Limit kanannya berarti kita cari limit x mendekati min 1 dari sebelah kanan, artinya yang lebih besar dari min 1, maka kita ambil fungsinya x kuadrat min c. Ya. X kuadrat artinya min 1 dikuadratkan 1 min c. Nah, tadi disampaikan bahwa sebuah fungsi itu memiliki limit ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ketika di soal yang kedua ini, kita diminta fungsi ini harus punya limit. Maka kita harus memaksa nih, nilai 3 plus C itu pastilah 1 min C, sehingga C-nya berapa gitu ya. 3 plus C itu sama dengan 1 min C. Kita dekatkan aja. Oke, C kita pindah ruas ke sebelah kanan. 2C sama dengan 1 min 3 kita pindah ke ruas kanan. 1 min 3. Jadi 2C sama dengan min 2. C-nya sama dengan min 1. Oke, sehingga ketemu C-nya adalah min 1. Oke, ketemu ya, sudah saya paparkan di sini. Nah, di sini ada beberapa latihan soal ya. Silakan saudara kerjakan jika ada yang kurang paham dari instruksi yang saya berikan. Boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Ya. Atau bisa kita bahas nanti di minggu ke-7 ya, sebelum UTS. Nanti akan kita bahas soal-soal yang saudara anggap susah. Nah, sekarang seperti halnya fungsi, limit pun juga memiliki aturan-aturan. Ya. Nah, kita perhatikan teorema berikut. Jika kita berikan ada L, M, ada C, dan K, misalkan keempatnya adalah bilangan real, dengan bentuk seperti ini, limit x mendekati c fx kita asumsikan sebagai L, limit x mendekati c dari gx kita asumsikan sebagai M misalkan. Maka berlaku aturan penjumlahan, yaitu ketika limit x mendekati c dari fungsi fx ditambah gx artinya sama dengan limit x mendekati c dari fungsi fx ditambah limit x mendekati c dari fungsi gx. Di mana limit mendekati C dari fungsi fx hasilnya adalah L, dan dari fungsi gj adalah M. Sehingga aturan penjumlahan menyampaikan hasilnya adalah L plus M. Begitu juga untuk pengurangan. Untuk aturan perkalian dengan konstanta, saya rasa juga sama dengan aturan fungsi ya. Jika tinggal K-nya kita keluarkan, K dikalikan limit X mendekati C dari fungsi Gx. Di mana limit X mendekati C dari fungsi Gx adalah L. Sehingga hasilnya adalah K dikalikan L. Untuk aturan perkalian,
saya rasa juga mirip dengan penjumlahan ya. Jadi nanti fungsi yang ini dikalikan dengan fungsi yang ini, hasilnya. Ya, maka kita selesaikan satu persatu, hasilnya kita kalikan. Begitu juga untuk pembagian. Tapi untuk pembagian dengan catatan yang penyebut tidak boleh nol. Begitu juga untuk pemangkatan, aturan pangkat, saya rasa masih sama, di mana N-nya harus positif integer ya. Begitu juga untuk aturan antar, saya rasa masih sama. Oke. Nah, di sini dalam hal ini kita asumsikan N-nya adalah genap gitu ya. Dan kita asumsikan bahwa limit X mendekati C, Fx sama dengan L itu adalah genap. Oke, selanjutnya. Nah, prinsip apit. Prinsip apit ini kita gunakan untuk menyelesaikan contoh keempat yang di awal tadi sudah kita pelajari. Jadi kita kan tadi menyelesaikan 4 soal. Soal yang pertama diselesaikan dengan metode substitusi. Soal yang kedua kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Soal ketiga kita selesaikan dengan metode pemfaktoran atau perkalian sekawan. Nah, untuk soal yang keempat, tadi kita tidak bisa menyelesaikan dengan ketiga metode tersebut. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan metode prinsip apit seperti berikut. Ya, jadi prinsip apit itu ibaratnya seperti metode sandwich gitu ya, atau burger gitu ya. Kalau kita melihat bentuk burger itu kan ada roti, kemudian daging gitu ya, kemudian roti kembali. Jadi untuk mencari nilai limit dari si daging tersebut gitu ya, kita harus mencari nilai dari roti-roti sekitarnya. Jika nilai rotinya sudah diketemukan, maka nilai daging tersebut itu adalah berada di sekitarnya. Jadi misalkan kalau rotinya 2 gitu ya, dagingnya 4, berarti rotinya yang atas 2, yang roti yang bawah 4 gitu ya, berarti nilai limit dari yang daging itu 3, ada di sekitarnya. Kalau roti yang atas 2, roti yang bawah 2 gitu ya, berarti limit dari si daging tersebut adalah 2. Gitu ya. Jadi prinsip apit itu seperti itu. Prinsip burger atau prinsip sandwich. Nah, kalau secara matematis digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ya. Nilai Gx ini biasanya yang dicari. Untuk mencari nilai Gx, kita harus tahu nilai dari Fx dan nilai dari Hx. Contoh. Ya, nah, kita diminta mencarikan. Nah, kita diminta mencari nilai dari limit X mendekati 1 dari bentuk ini. Ini susah banget ya. Kalau kita coba menyelesaikan dengan substitusi, kita akan menemukan di sini nilainya sin 1 per 0. Nggak bisa. Untuk pemfaktoran tidak bisa, apa yang harus difaktorkan gitu ya. Untuk dikalikan sekawan, nggak bisa juga, karena tidak ada yang bisa dikalikan sekawan. Nah, pada prinsip apit ini biasanya yang menjadi kelemahannya, pokoknya kalau masalahnya itu adalah trigonometri, biasanya kita menggunakan prinsip apit. Jadi kalau kita menemukan masalah trigonometri dan lumayan rumit gitu ya, itu kita bisa menggunakan prinsip apit. Kenapa? Karena nilai trigonometri itu diberi batas. Batas maksimal adalah 1 dan batas minimal adalah min 1. Sehingga di sini kita dekati dulu nilai trigonometrinya. Sin 1 per X min 1, dia berada di batas, dia lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. Nah, sehingga ketika kita diminta mencari limitnya gitu ya, ini kita kalikan aja ya. Yang ketika kita diminta limit dari sin ini dikalikan X min 1, berarti yang tengah kan perlu kita kalikan n min 1 kuadrat. Jika yang tengah kita kali, maka yang kanan juga kita kali. Yang kiri juga kita kali, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita diminta mencari nilai limit X mendekati 1, kita cobalah hitung satu persatu. Kirinya kita kasih limit X mendekati 1 dari min X min 1 kuadrat. Kemudian kita cari, ini yang ini ya. Kemudian yang sebelah kanan, roti yang atas, roti yang bawah gitu ya. Kita cari ke bentuk ini. X min 1 kuadrat, limit X mendekati 1, berarti 1, min 1, 0 dikuadratkan, hasilnya adalah 0. Ketika limit yang di sebelah kirinya dan limit yang di sebelah kanannya hasilnya adalah 0, atau roti yang atasnya nilainya 0, roti yang bawahnya nilainya 0, maka tentu saja dagingnya juga bernilai 0. Nah, sehingga limit X mendekati 1 dari fungsi yang ruwet ini hasilnya adalah 0. Oke, menarik ya?
Jika ada yang belum paham, silakan dicatat dan disampaikan saat sesi tanya jawab. Kemudian, nah ini yang menarik dan paling dicintai mahasiswa gitu ya, limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang sulit dalam masalah trigonometri, kita memiliki beberapa celah gitu ya, celah untuk menyelesaikan fungsi trigonometri dengan mudah dan cepat. Nah, ada aturan yang berbunyi seperti ini. Limit X mendekati 0 dari sin X per X itu hasilnya adalah 1. Kita lihat ya, jika X-nya mendekati 0 dan bentuknya adalah sin X per X, hasilnya pasti 1. Bu, boleh nggak saya rubah misalkan bentuknya? Saya nggak pakai X, tapi pakai 2X gitu ya. Limit 2X mendekati 0 dari fungsinya adalah sin 2X per 2X gitu. Ya, hasilnya juga sama dengan 1. Karena ini dan ini masih sama. Ya. Nah, terus apa? Celah yang kedua. Celah yang kedua kita temukan bahwa kalau ini substitusi langsung juga bisa ya. Limit X mendekati 0 dari cos X sama dengan 1. Cos 0 sama dengan 1. Substitusi langsung ini bisa. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah limit X mendekati 0 dari tan X per X hasilnya juga 1. Jadi bentuk ini bisa digunakan untuk kasus yang sin dan tan. Tidak bisa digunakan saat kasus cos. Kalau untuk cos berarti kita menggunakan substitusi seperti biasa. Ya, oke. Saya beri satu contoh. Kita diminta menyelesaikan limit X mendekati 0. Nah, kalau di sini saudara diminta menyelesaikan limit X mendekati 0, berarti saudara sudah patut berbahagia gitu ya, karena sudah bisa menggunakan celah-celah untuk menyelesaikan secara praktis dan cepat gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Nah, lalu gimana Bu? Ini kan bentuknya tidak mirip seperti ini. Ya nggak langsung gitu ya, nggak langsung jujuk. Jadi kita perlu merubah bentuk pada soal ke arah ini ya, ke arah bentuk 1 dan bentuk 2. Gimana caranya? Yo, bisa kalau di sini kita masing-masing penyebut kita bagi X, pembilang kita bagi X. Berarti 3 dibagi X adalah 3, sin 4X dibagi X adalah X. Ya, harusnya, sin 4X dibagi X harusnya sin 4X per X. Tadinya ini awalnya nggak ada ya. Nah, Bu, ini kenapa kok dimunculkan 4? Karena tadi kan di awal Bu Puji sudah menyampaikan, bentuk ini bisa digunakan asal yang atas dan yang bawah harus sama. Nah, karena ini yang atas 4X, makanya yang bawah harus saya bentuk 4X juga. Nah, tapi kan nggak sama dengan bentuk awalnya. Ya, supaya sama, kita kalikan 4. 4 ini kan sebagai pembaginya toh. Nah, kalau saya coret seperti ini kan bentuknya sama. Sin 4X per X. Oke? Nah, karena tadi supaya kita bisa menggunakan jurus jitu, kita perlu menambahkan, memodifikasi soal yang ada dalam bentuk jurus jitu. Begitu juga yang bawah. Ya, supaya dia bisa menggunakan jurus jitu, kita tinggal bagi dengan X. Jadi 5X dibagi X adalah 5, min tan 2X per X sama halnya dengan kasus yang atas. Supaya dia bisa menggunakan jurus jitu, yang bawah ini kita jadikan 2X lalu dikalikan dengan 2, sehingga tidak merubah arti, tapi bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kalau seperti ini, kita bisa langsung menyelesaikan. Pakai apa ini, Bu? Pakai sifat limit. Kalau ada limit fungsi yang dijumlahkan, artinya sama dengan limit dari ini ditambah limit dari ini. Ini ya. Oke. Limit dari 3 langsung kita selesaikan, hasilnya adalah 3. Nah, limit dari ini kan 1 nih. 1 dikalikan 4, hasilnya adalah 4. Berarti langsung aja di sini bisa. 3 ditambah 4. Begitu juga yang bawahnya. 5 dikurang. Ini adalah 1. 1 dikalikan 2 adalah 2. Berarti 7 per 3. Ini adalah 7 per 3. Oke. Selanjutnya silakan
Nah, latihan lagi gitu ya. Biar semakin lemes tangannya ya, banyak latihan ya. Nanti kita akan bahas eh, yang dirasa lebih ini ya, paling menarik gitu ya, akan kita bahas. Silakan ditanyakan pada sesi diskusi ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk limit tak hingga dan limit tak hingga, saya akan lanjutkan minggu depan ya, sekaligus nanti kita akan mempelajari terkait Kang kontinuan. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Untuk soal-soal yang dirasa belum dipahami, boleh ditanyakan di sesi diskusi atau penjelasan saya yang kurang jelas bisa disampaikan saat sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.